Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Aulia Pramestiswari, NIM 858938064. Hari ini akan melakukan praktikum IPA yang berjudul Percobaan Muatan Listrik. Dengan tujuan menunjukkan adanya muatan listrik pada suatu benda akibat yang timbul dari sifat muatan. Memperlihatkan adanya gaya elektrostatika dua buah benda bermuatan. Berikut adalah alat dan bahan yang saya gunakan. Berikut adalah landasan teori pada praktikum kali ini. Berikut adalah prosedur percobaan pada praktikum kali ini. Mari praktek. Kali ini saya menyiapkan plastik, bola pingpong, kertas, dan jaket wol. Praktikum pertama, saya melipat plastik lalu menggosokkannya ke baju saya. Lalu mendekatkannya ke bola pingpong. Terlihat bola pingpong tertarik mendekati tas plastik. Pada praktek kedua, saya menggosok sisir plastik ke rambut yang masih kering, lalu mendekatkannya kepada kertas. Terlihat kertas menempel pada sisir plastik. Pada praktek ketiga, saya menggosokkan dua buah bola pingpong ke kain wol. Terlihat bola pingpong saling tolak-menolak. Pada tas plastik yang digosokkan pada baju kemudian didekatkan ke bola pingpong akan bereaksi seperti bola pingpong tertarik mendekati tas plastik. Sisir yang digosokkan pada rambut kemudian didekatkan ke potongan kertas. Potongan-potongan kertas akan tertarik dan menempel pada sisir. Sisir bermuatan dibiarkan beberapa saat setelah menarik kertas, maka potongan kertas akan perlahan terlepas dan jatuh kembali. Dua bola pingpong digantung dan diikatkan tanpa digosok, tidak akan terjadi apa-apa karena tidak ada muatan pada bola pingpong. Tetapi apabila sudah digosok, maka kedua bola itu akan saling menjauh atau tolak-menolak. Berikut adalah pengamatan bola pingpong yang digosok dengan kain dan plastik yang berbeda. Berikut adalah pertanyaan dan jawaban yang saya berikan. Pada percobaan ini diamati gejala listrik statis yang terjadi akibat perpindahan elektron melalui proses penggosokan. Ketika tas plastik digosokkan pada baju, kemudian didekatkan ke bola pingpong terlihat tertarik mendekati tas plastik. Hal ini terjadi karena tas plastik menjadi bermuatan listrik akibat gesekan. Muatan listrik dan tas plastik menginduksi muatan pada bola pingpong sehingga timbul gaya tarik-menarik. Pada percobaan menggunakan sisir dan potongan kertas, sisir yang telah digosokkan pada rambut mampu menarik potongan-potongan kertas kecil. Gesekan antara sisir dan rambut menyebabkan perpindahan elektron sehingga sisir menjadi bermuatan listrik. Muatan tersebut menginduksi muatan pada potongan kertas sehingga kertas tertarik dan menempel pada sisir. Namun setelah beberapa saat potongan kertas kembali terlepas karena muatan listrik pada sisir berangsur-angsur berkurang akibat dinetralkan oleh udara di sekitarnya. Percobaan berikutnya dilakukan dengan mendekatkan dua bola pingpong yang belum digosok. Hasil pengamatan menunjukkan tidak terjadi interaksi yang berarti karena kedua bola masih dalam
keadaan netral sehingga tidak terdapat gaya listrik yang bekerja di antara keduanya. Ketika kedua bola pingpong digosok menggunakan kain wol, kedua didekatkan. Kedua bola pingpong saling menjauh atau tolak menolak. Hal ini menunjukkan bahwa kedua bola pingpong memperoleh muatan yang sejenis akibat proses penggosokan. Sesuai teori muatan listrik, benda yang memiliki muatan sejenis akan saling tolak menolak. Hasil pengamatan pada tabel interaksi dua bola pingpong menunjukkan bahwa pasangan bola yang digosok dengan bahan yang sama, seperti wol dengan wol, plastik dengan plastik, atau nilon dengan nilon, menghasilkan gaya tolak-menolak. Sebaliknya, pasangan bola yang digosok dengan bahan berbeda seperti wol dengan plastik atau nilon dengan plastik menghasilkan gaya tarik-menarik. Hal ini menunjukkan bahwa bahan yang berbeda dapat menghasilkan jenis muatan yang berbeda setelah mengalami gesekan. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa listrik statis muncul karena adanya perpindahan elektron dari satu benda ke benda lain. Muatan listrik yang dihasilkan dapat menyebabkan terjadinya gaya tarik-menarik ataupun tolak-menolak sesuai dengan jenis muatan yang dimiliki oleh benda tersebut. Percobaan ini membuktikan bahwa gejala listrik statis dapat diamati dengan mudah menggunakan benda-benda sederhana yang ada di sekitar kita. Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa listrik statis terjadi akibat perpindahan elektron melalui proses penggosokan antara dua benda. Benda yang telah digosok akan menjadi bermuatan listrik dan dapat menimbulkan gaya tarik-menarik atau tolak-menolak terhadap benda lain. Tas plastik dan sisir yang telah digosok mampu menarik bola pingpong maupun potongan kertas kecil karena adanya muatan listrik statis. Selain itu, dua bola pingpong yang digosok dengan bahan yang menghasilkan muatan sejenis akan saling tolak-menolak. Sedangkan bola pingpong yang memiliki muatan berbeda jenis akan saling tarik-menarik. Percobaan ini membuktikan bahwa muatan listrik terdiri atas dua jenis, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Muatan yang sejenis akan saling tolak-menolak, sedangkan muatan yang berbeda jenis akan saling tarik-menarik. Dengan demikian, gejala listrik statis dapat diamati secara langsung melalui interaksi benda-benda yang telah diberi muatan listrik melalui gesekan. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Pada praktikum kali ini tidak ada kesulitan yang berarti. Saran saya adalah menggosok bola pingpong dengan kencang pada kain ataupun plastik. Sekian praktikum dari saya. Terima kasih.